Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Devi Fatria dengan NIM 141910. Oke, di kesempatan kali ini saya dan 4 rekan teman saya yaitu Cici Lidiani, Hafizah Nur Rahma, Rehana Afifah Menzano, dan Alifa Rifda Minal Nur akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pasar modal. Oke, jadi mohon jangan di skip ya penjelasan dari kita. Jadi, mari kita saksikan. Dadah! Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari pasar modal. Nah, pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Nah, dana jangka panjang itu apa sih? Nah, dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, saya akan menjelaskan juga definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal. Nah, pasar modal menurut itu tuh apa sih ya kan ya? Nah, pasar modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiza. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Hafizah Nur Rahma dengan NIM 14191013. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam sejarah pasar modal di Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Eventen Gates yang dikeluarkan oleh Vereniging von den Effektenhandel pada tahun 1939. Jual beli efek telah berlangsung sejak tahun 1880 pada tanggal Desember 1912. Amsterdam Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa efek Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikan sebagai aktivitas pasar modal sudah sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung ini terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah, maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia terletak di Batavia atau Jakarta pada tanggal 14 Desember tahun 1912 dan bernama Vereniging voor den Eventenhandel atau Bursa Efek dan langsung memulai perdagangan. Efek yang diperdagangkan saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan Belanda serta obligasi pemerintahan Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada Perang Dunia Pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925. Penambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1977. Bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEPAM, institusi baru di bawah Departemen Keuangan untuk merangsang perusahaan melakukan emisi. Pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseorangan sebesar 10% sampai dengan 20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go publik. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas capital gain, pajak atas bunga, dividen royalti, dan pajak kekayaan atas nilai saham atau bukti penyertaan modal. Pada tahun 1988,
pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal. Deregulasi yang memengaruhi perkembangan pasar modal antara lain faktor 27 tahun 1988 dan Pakses 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal. Pasar modal meliputi pokok-pokok seperti berikut. Yang pertama, kemudahan syarat go publik, antara lain laba tidak harus mencapai 10%. Kedua, diperkenalkan bursa paralel. Yang ketiga, penghapusan pungutan seperti fee pendapatan dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh BPPAM. Yang keempat, investor yang boleh membeli saham di perusahaan yang go publik. Yang kelima, saham boleh diterbukakan atas unjuk. Yang keenam, batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelumnya yang ditiadakan. Yang ketujuh, proses emisi sudah diselesaikan BAPEPAM dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dilengkapi persyaratan. Pada tanggal 13 Juli tahun 1992, bursa saham diswastanisasi menjadi Bursa Efek Jakarta. Menjadi PT Bursa Efek Jakarta, swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ. Ini menghasilkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawasan Pasar Modal. Selanjutnya saya akan menyebutkan manfaat pasar modal. Yang pertama, bagi emiten. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konferensi sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana perusahaan. Keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya, bagi investor. Sementara bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Afil Menjano dari Akuntansi Pagi semester 2, NIM 1411909. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hafizah, yaitu lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, 1. BAPEDAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Tugasnya adalah yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek yang dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan pengawas terhadap lembaga-lembaga, yaitu bursa efek, lembaga clearing, reksadana, perusahaan efek, dan perorangan. Yang ketiga, memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Lalu yang selanjutnya, lembaga penunjang perdana. Yang pertama, ada penjamin emisi efek, yaitu tugasnya memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan. Yang kedua adalah mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek. Yang ketiga, mengatur penyelenggaraan emisi. Lalu yang B ada akuntan publik. Tugas akuntan yaitu pertama, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memeriksa pembukaan apakah sudah sesuai dengan prinsip. Yang ketiga, memberikan petunjuk
pelaksanaan secara pembukaan yang baik apabila diperlukan. Lalu selanjutnya ada konsultan hukum. Tugasnya adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan kebebasan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten. Lalu ada notaris, agen penjualan, perusahaan penilai. Selanjutnya ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dalam emisi obligasi, lembaga penunjangan untuk saham juga dikenal lembaga sebagai berikut. Yang pertama ada wali amanat, tugasnya menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Yang kedua melakukan penilaian. Yang ketiga memberikan nasihat yang diperuntukkan oleh emiten. Yang keempat melakukan pengawasan. Yang kelima melaksanakan tugas. Yang keenam mengikuti secara terus-menerus. Yang ketujuh membuat perjanjian. Yang kedelapan memanggil rapat umum pemegang obligasi. Selanjutnya yang B, penanggung guarantor. Penanggung bertanggung jawab dipenuhnya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya. Yang ketiga, agen pembayaran atau paying agent bertugas membayar bunga obligasi yang biasa dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Yang keempat, lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Penunjangnya terdiri dari perdagangan efek, perantara perdagangan efek, lalu yang ketiga perusahaan efek, keempat biro administrasi efek, yang kelima reksadana. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Lidiani dengan NIM 1411904. Saya akan melanjutkan materi pembahasan berikutnya, yaitu mengenai proses penawaran umum atau yang lebih populer disebut dengan go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan. Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak emiten agar proses untuk go public ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Yang pertama, ada perencanaan internal dilakukan dengan membuat kesepakatan antara pemegang saham dan manajemen. Yang kedua ada perencanaan eksternal, dilakukan dengan menjalin kerja dengan lembaga-lembaga penunjang dan Bappepan. Nah, yang berikutnya ada persiapan dalam rangka penawaran umum. Di dalam persiapan ini diantaranya ada manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dan melalui go public. Rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perusahaan anggaran dasar dalam rules. Nah, berikutnya ada tahapan dalam rangka penawaran umum. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, yang ketiga ada tahap penawaran saham, dan yang keempat ada tahap pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta atau biasa disebut dengan batch. Nah, yang ketiga ada persyaratan pencatatan saham di batch, di mana di sini ada dua persyaratan. Yang pertama ada persyaratan papan utama dan yang kedua melalui papan pengembangan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Cici Lidiani, yaitu proses pencatatan efek di Bursa Efek Jakarta. Nah, proses pencatatan efek di BEJ dilakukan setelah pernyataan efektif oleh BAPEM dan emite bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Maka yang pertama yaitu emite mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di BEJ. Yang kedua yaitu BEJ melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Yang ketiga yaitu jika memenuhi persyaratan pencatatan, BEJ memberikan surat persetujuan pencatatan.
Yang keempat yaitu emiten membayar biaya pencatatan. Yang kelima, B agent mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Dan yang terakhir, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alifa. Terima kasih. Baik, saya Alifa Rifda Minal Nur dengan NIM 141193303. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pasar modal, yaitu poin ke-7 adalah produk-produk yang dijual di pasar modal. Nah, namanya aja pasar, gak mungkin dong gak ada yang dijual. Jadi saya akan menyebutkan beberapa produk, seenggaknya ada 6 produk yang dijual di pasar modal ini. Yang pertama yaitu reksadana. Nah, reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana dan kemudian dana ini dipergunakan sebagai modal untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua ada saham. Saham yaitu tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang menjelaskan bentuk antara pemberi saham dengan penerima saham. Kemudian keempat ada saham preferen. Saham preferen ini adalah gabungan dari obligasi dengan saham biasa. Kemudian yang kelima ada waran. Waran yaitu hak untuk membeli saham biasa yang harga dan waktunya itu sudah ditentukan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu right issue, yaitu hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Nah, poin ini terakhir yang akan saya jelaskan yaitu strategi investasi dalam pasar modal. Investor harus menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal di samping akan memperoleh keuntungan juga atau memperoleh kerugian. Nah, adapun strateginya yaitu dengan memperdalam prinsip keep your high and keep your beta low. Maksudnya apa? Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang investor akan selalu mempertimbangkan berapa tingkat resiko dan keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari. Keuntungan dan kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor dalam menganalisis berbagai jenis saham, kemudian memiliki beberapa saham sesuai dengan kemampuan dana. Saham yang dipilih dan dibeli tersebut merupakan portofolio. Bermain di dalam pasar modal tidak menjamin akan mencapai capital gain, yaitu selisih lebih ringan dari harga beli saham dan harga jual saham. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya Alifa mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dan tetap di rumah aja serta jangan lupa untuk jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.